Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Selengkapnya telah bergabung bersama kami analis politik Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Selamat sore, Bang Ray. Baik, kami akan mencoba kembali, tampaknya ada kendala komunikasi dengan analis politik Ray Rangkuti. Kami akan mencoba menghubungi kembali Bang Ray Rangkuti untuk kita berdiskusi terkait dengan bergabungnya Kaisang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia. Sudah bergabung kembali Bang Ray, selamat sore. Iya, halo. Yo, sore. Baik, Bang Ray, apa sebenarnya makna yang ingin diperlihatkan dengan bergabungnya Kaisang ke PSI ini? Kalau dari pihak PSI tentu saja ini semacam prestasi sendirilah. Kalau sampai Kaisang dapat diajak mereka bergabung ke PSI, Anda bisa bayangkan Kaisang dengan tingkat popularitas yang begitu tinggi, ya kan, anak putra seorang presiden, lalu bergabung dengan partai politik yang bukan bagian dari yang ikut di DPR gitu. Artinya partai politik yang masih baru gitu. Nah, itu prestasi sendiri tentu saja bagi PSI. Makanya kan kalau kita lihat betapa mereka tanda kutip ya ngebetnya untuk menggarap Kaisang itu supaya Kaisang memang bisa masuk bergabung dengan PSI. Bisa dipahami dari aspek itu gitu ya. Nah, tentu dari Kaisang apa maknanya gitu. Kalau saya lihat Kaisang ini tujuannya mungkin jangka panjang ya, karena saya nggak terlalu yakin seperti berbagai rumor yang berkembang yang akan menjadikan Kaisang sebagai calon ketua umum ya bagi PSI sekarang ini itu terlalu cepat. Ya, itu artinya partai politik seperti PSI ya melupakan aspek penting di dalam pengelolaan partai, yaitu proses kaderisasi. Gak mungkin karena, tapi untuk jangka panjang boleh jadi Kaisang apa istilahnya itu ya akan menempuh jalan itu, menempuh jadi ketua umum PSI gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja hubungannya dengan kekuatan-kekuatan politik. Kalau keluarga Pak Jokowi semuanya sekarang seolah-olah berada di pihak di partai politik PD Perjuangan, ya sekarang mereka mau memecah itu bukan hanya di PD Perjuangan tapi juga termasuk di partai politik PSI yang tentu diharapkan nanti punya prospek ya di masa mendatang gitu. Iya, mengapa PSI? Mengapa kemudian tidak bergabung ke partai yang mungkin sudah lebih established begitu? Karena di PSI ini kan sejak dari awal dianggap dekat dengan Pak Jokowi ya, dan selalu mengasosiasikan dirinya sebagai bagian penting dari keberadaan Pak Jokowi. Saya sih melihatnya mungkin baik Pak Jokowi maupun Kaisang itu sedikit agak terlena gitu ya, dengan rayuan dari PSI ini gitu ya. Baik. Nah, sehingga kemudian mau melakukan bergabung dengan PSI gitu. Baik, Bang Ray, apakah Anda melihat ini kan juga sudah direstui begitu ya oleh Jokowi sendiri? Apakah Anda melihat ini merupakan cara Jokowi untuk tanda kutip menantang PDIP begitu? Saya kira ada dua ya. Ini mungkin bagian dari sinyal apa yang sekarang mulai ramai diperdebatkan oleh orang, bahwa Pak Jokowi itu punya kecenderungan yang kuat untuk mendukung Pak Prabowo gitu. Nah, mungkin dan kelihatan memang aktivitas PSI hari ini lebih banyak ya berhubungan dengan Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar ya. Padahal Ganjar adalah salah satu calon presiden yang secara resmi mereka usung sebagai calon presiden 2024 yang akan datang gitu. Dan dua hal ini menurut saya menandakan kemungkinan adanya titik temu antara Pak Jokowi dengan PSI itu, yaitu mungkin sementara waktu akan berada di pihaknya Pak Prabowo gitu ya. Tapi ini sementara karena kan belum ada keputusan resmi gitu. Nah, apakah dengan begini Pak Jokowi sedang menantang PDI Perjuangan? Iya, tentu tidak bisa kita katakan menantang karena itu nggak seimbang gitu loh antara PSI dengan PDI gitu. PDI adalah partai pemuncak di Indonesia, sementara PSI itu belum lolos parliamentary threshold gitu. Jadi kalau disebut menandingi, ya menurut saya kurang tepat lah, nggak apple to apple gitu. Tetapi ini menunjukkan juga bahwa semakin meyakinkan bahwa dukungan Jokowi ke Ganjar ini bisa dikatakan tidak 100% begitu ya Bang Ray? Iya, itu yang saya sebut tadi. Ini kan makin menguatkan bahwa
Pak Jokowi kelihatan sekarang ya berada di dalam suasana Pak Prabowo dengan mendorong terus PSI ini, anaknya dimasukkan ke PSI gitu ya, atau anaknya masuk ke PSI itu lebih tepat disebutkan. Lalu dalam beberapa aktivitas Pak Prabowo selama beberapa waktu ini selalu diikuti juga oleh PSI pada momen-momentum yang sangat penting ya, sangat krusial gitu. Misalnya soal pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo, kemarin deklarasi dukungan Demokrat ke Pak Prabowo juga mereka hadiri, sesuatu yang sejak mereka deklarasikan dengan Ganjar, mereka hampir luput dari semua aktivitas yang pernah dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Baik, Bang Rey, Anda melihat apakah akan ada dampak yang baik itu kecil atau besar gitu terkait dengan masuknya Kaisang ke PSI ini akan berpengaruh pada konstelasi politik 2024? Yang 2024 menurut saya enggak ya. Ini lebih pada hitung-hitungan itu tadi. Bagi PSI ini penting sekali karena mungkin ini punya daya tarik ya dengan kehadiran Kaisang. Tapi kalau konteksnya ke Pilpres sih menurut saya enggak ya. Kalau PSI itu cukup penting ya di mata PDI Perjuangan, tentu saja PDI Perjuangannya sejak dari awal terus-menerus ya juga menempel PSI. Kenyataannya kan tidak. Bahkan seolah-olah ada jarak yang cukup kuat antara PSI dengan PDI Perjuangan gitu. Tapi boleh jadi setelah Kaisang ini masuk ke PSI ini, justru daya tarik PSI-nya makin menguat, mungkin di situ juga lah upaya untuk ya menjembatani hubungan PSI dengan PDI itu juga terjadi gitu. Boleh jadi ini bagian dari strategi itu. Jadi makanya saya mengatakan tadi, jangan kita buru-buru dulu untuk menyebut bahwa seolah-olah ya pertautan ini kerangkanya ke Pak Prabowo, meskipun itu dimungkinkan gitu, tapi boleh jadi ini juga jembatan untuk menghubungkan kembali hubungan PSI dengan PDI Perjuangan yang akhir-akhir ini kelihatan cukup tegang ya, kurang harmonis gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak analis politik Bang Rey Rangkuti sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Bang Rey. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.